Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Rama Aulia, jurusan Perbankan Syariah dengan NIM 2140100012. Beserta teman saya Nora Lija, jurusan Perbankan Syariah dengan NIM 2140100002. Di sini kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi atau menjelaskan materi kami tentang konsep rasionalitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar rasionalitas. Nah, apa itu rasionalitas? Rasionalitas adalah pola pikir manusia dalam bertindak sesuai dengan nalar dan logika manusia. Secara spesifik, rasionalitas juga dapat dikatakan sebagai tendensi yang dilakukan untuk memenuhi rencana jangka panjang dengan mempertimbangkan segala resiko dan manfaat dari tindakan yang dilakukan. Dalam literatur ekonomi, rasionalitas berarti kepentingan diri sendiri atau self-interest dan pada saat bersamaan konsisten pada pilihan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Literatur ekonomi modern yang tersedia. Seorang pelaku ekonomi diasumsikan rasional berdasarkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, setiap orang tahu apa yang mereka mau dan inginkan serta mampu mengambil suatu keputusan atas sesuatu hal. Yang kedua, keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan tradisi, nilai-nilai, dan mempunyai alasan dan argumentasi yang jelas dan logis. Yang ketiga, setiap keputusan yang diambil oleh individu ini harus menuju kepada pengkuantifikasian keputusan akhir dalam suatu unit moneter. Adapun prinsip-prinsip rasionalitas sebagai berikut. Pertama, kelengkapan. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu sekali dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya di antara dua pilihan. Yang kedua, transitivitas. Prinsip ini menerangkan mengenai konsisten seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa pilihan. Dan yang terakhir adalah lebih banyak sekali lebih baik. Prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat jika individu mengkonsumsi lebih banyak barang atau produk lain. Adapun asumsi rasionalitas ekonomi, sebelum kita menjelaskan lebih dalam, apa sih itu asumsi? Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar dan sebagai landasan berpikir karena dianggap benar. Manusia dikatakan rasionalitas ketika dapat memenuhi keinginannya yang bersifat materi. Keinginannya menjadikan arah segala aktivitas perekonomian untuk memenuhi keinginan mereka sesuai kadar relativitas mereka. Adapun asumsi yang harus dipenuhi dalam Islam. Yang pertama, objeknya harus halal karena setiap individu muslim dibatasi oleh aturan-aturan syariat Islam, di mana ada beberapa barang yang tidak boleh dikonsumsi karena ada sesuatu alasan tertentu. Barang ini hukumnya haram, sehingga konsumen muslim hanya bisa mengkonsumsi barang yang halal. Untuk memenuhi kebutuhan atas barang-barang yang jumlahnya terbatas, manusia harus melakukan pilihan dengan cara berpikir secara rasionalitas. Yang dikonsumsi justru akan menyebabkan individu dan masyarakat menjadi memburuk keadaannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rasionalitas dalam perspektif Islam. Apa sih yang kita ketahui tentang manusia perspektif Islam? Manusia perspektif Islam adalah makhluk yang diberikan amanah oleh Allah SWT dan wajib ditunaikan. Manusia juga memiliki berbagai macam karakter yang dengan karakter tersebut antara yang satu dengan yang lainnya menjadi kelebihan sekaligus kekurangannya. Kemudian, manusia dianggap bertindak rasionalitas apabila individu tersebut mengarahkan perilakunya untuk mencapai tujuan maksimum sesuai dengan syarat Islam. Adapun prinsip dasar rasionalitas ekonomi Islam sebagai berikut.
Adapun prinsip dasar rasionalitas Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama ada konsep of success. Konsep sukses dalam Islam diukur dengan nilai moral Islam, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimilikinya. Yang kedua, timelessness of consumer behavior. Seorang muslim harus percaya adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Keyakinan ini membawa dampak mendasar pada perilaku konsumsi. Yang ketiga, konsep of goods. Harta, benda, atau barang merupakan karunia Allah kepada manusia. Islam telah menganjurkan untuk mengkonsumsi barang-barang yang termasuk dalam kategori halal, mubaziran, dan tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, konsep of wealth. Harta merupakan anugerah Allah dan bukan merupakan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan secara benar. Sementara itu, dalam konteks rasionalitas, dalam konsumsi yang lebih spesifik, pahimkan antara maslahat dan kepuasan. Maslahat dikoneksikan dengan kebutuhan, sedangkan kepuasan dikoneksikan oleh keinginan. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya sebagai pemateri kedua, Saudari Noraliza. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu keinginan, want, and kebutuhan need. Manusia sebagai makhluk hidup tentunya memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, apa sih pengertian keinginan tersebut? Pengertian keinginan merupakan segala sesuatu yang berhubungan erat dengan hasrat ataupun harapan seseorang dalam memiliki sesuatu untuk memperoleh kepuasan. Sekarang pengertian dari kebutuhan. Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan sebagai manusia dalam menjalankan kehidupan sebagai fitrahnya, yang merasa kekurangan secara fisik atau psikologis terhadap pemuas dasar Nah, dari pengertian keinginan dan kebutuhan di atas, kita dapat menyimpulkan keinginan dan kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia yang bertujuan untuk mempertahankan dan mensejahterakan hidup. Adapun macam-macam kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan manusia, baik dengan agama maupun dunia. Kebutuhan ini meliputi menjaga agama, kehidupan, keturunan, harta. Jika kebutuhan ini luput dari kehidupan seseorang, maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan penguat dari kebutuhan primer. Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadi pemelihara yang baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. 3. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam kelima pokok pada kebutuhan primer dan tidak pula mengancam kesulitan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Adapun konsep dalam Islam mengatur kebutuhan dan keinginan. Pertama, tidak berlebihan. Kedua, tidak bermewah-mewahan. Ketiga, menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Adapun perbedaan keinginan dan kebutuhan yaitu: pertama, keinginan bersifat subjektif sedangkan kebutuhan bersifat objektif. Yang kedua, keinginan datang dari kebutuhan. Yang ketiga, keinginan mengutamakan kepuasan kebutuhan sedangkan kebutuhan mengutamakan fungsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang self-interest. Self-interest atau kepentingan pribadi. Prinsip pertama dalam ilmu ekonomi menurut Edward adalah setiap pihak digerakkan hanya pada self-interest. Self-interest mencakup tujuan yang berhubungan dengan prestisi, persahabatan, cinta, kekuasaan, menolong sesama, penciptaan karya seni, dan sebagainya. Self-interest di mana individu-individu mencapai sesuatu dalam menjadikan mereka lebih baik pada saat yang sama membuat orang-orang sekeliling menjadi lebih baik pula. Sekian video penjelasan dari kami berdua. Mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Cindy Rama Aulia. Saya Noraliza.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.